rusaknya cuma duluan juga bikin 3 hari. Dari sana lama. Lebihnya 7.500. 5.000 jadinya. Lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa ummahatina wa ahlina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususnya wa walidina syukri bi asnawi wa li Haji Ahmad Bazar bin Haji Arsyad akhi khususnya Syekh Haji Muhammad Mahmud bin Haji Abdul Rahman Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad Syekh Haji Muhammad bin Hamid Azhar Syekh Haji Hadan Syekh Haji Abdul Zain bin Hamid Muhammad Zain Syekh Haji Muhammad Syekh Syekh Haji Hari Musa Syekh Haji Abdul Muhtar Saleh Syekh Haji Ahmad Zain bin Syekh Muhammad bin Ali Abdul Rahman Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولوالدي ورحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Juga bertentangan dengan saat ini ya. Rasulullah pernah bersabda, la tusawunna sufufakum aw la yukhallifanna Allah baina wujuh. Hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian, atau nanti Allah bikin terjadi khilaf di antara wajah-wajah. Kalau kita bicara normal. Kalau ada orang sembahyang yang ogah nempel kayak begini, berarti ada masalah. Maka kata Nabi, luruskan, rapatkan. Kalau ente nggak mau, nanti Allah akan bikin terjadi perselisihan di antara wajah-wajah. Biasanya orang kalau mau nempel begini ada masalah. Maka dalam tanda petik, kalau udah sholat semuanya menghadap Allah, karena Allah, untuk Allah. Singkirkan masalah pribadi. Nah, jadi kalau saya punya utang sama Mas Pur, janji mulu kagak bayar-bayar, kan yang ada dengan saya. Ketika sholat, hilangkan nih. Sebab saya datang karena Allah, Mas Pur datang karena Allah. Untuk mendukung ini, Nabi la taswanna, la tasunna. Sumpah, luruskan. Sab-sab kalian. Kalau kalian tidak luruskan, nanti kalian akan saling berselisih. Ini untuk mendukung bahasanya. La tusawunna sufufakum. Jadi udah, ego pribadi. Nggak mesti juga saya katanya Ustadz di depan, kemudian maskur wajib di belakang. Soma di tengah, nggak begitu juga. Pokoknya kalau udah ada, luruskan. Kalau anda kagak lurus ini berarti ada masalah di hati anda. Ingat, anda sholat menghadap Allah, karena Allah, untuk Allah, di rumah Allah. Udah, jangan ada urusan pribadi. Semestinya. Maka untuk mendukung itu dulu, kata Nabi Allah, tusawwun, luruskan. Sekarang pada berantem. Ini banyak. Allah. Kalau situasi sekarang ini, Nah itu dia, apa saya bilang tadi. Itu dia, mau pakai ilmu, mau pakai rasa. Kalau pakai ilmu kan darurat, ada jalannya, darurat ini. Khawatir terkena virus, harus physical distancing. Pakai ilmu. Tapi kalau pakai rasa, ini kita ngelawan Nabi. Oh coba itu. Coba rasanya kalau saya ngomong begitu, ini kita ngelawan Nabi, bagaimana rasanya? Ngelawan Nabi toh gimana rasanya? Mau pakai yang mana? Dan saya selalu mengatakan kadang-kadang orang sudah
Hidupnya itu sudah cukup pada ilmu sebab akibat. Nah, kita barangkali belum cukup, emang masih bermain pada ilmu sebab akibat. Jadi ada orang yang memang sudah tidak lagi bermain. Dia pernah bermain di situ, pernah, tapi sudah kelasnya udah bukan sebab akibat. Nggak mesti kerja, mau dapat duit, nggak mesti. Nggak mesti kena virus juga mau mati, nggak mesti. Tapi yang banyak itu orang pada bermain sebab akibat. Maka saya selalu kalau ngomong begini, ini urusan pakai masker nih, saya bilang. Ini urusan kita sama Allah udah selesai. Yang pakai masker, yang agak pakai masker, waktunya kena, mau kena aja. Waktu awal-awal kejadian, Pangeran Charles kena. Bagaimana kurang bersihnya itu istana. Perdana Menteri Inggris kena. Bagaimana kurang bersihnya? Kemarin malah menteri-menteri kita juga pada kena. Artis-artis kita pada kena. Bagaimana kurang bersihnya, kurang terjaganya, protokol kesehatannya luar biasa. Saya masih kena. Maka saya bilang, ini bukan soal itu. Itu kita kalau berdebat itu nggak selesai-selesai. Ini soal kita taat sama pimpinan saya. Pimpinan kita, Abdul Minan Nas, menyuruh kita pakai masker, maka kita pakai masker. Dah, segitu aja batasan. Kalau soal ini kita khawatir. Kalau pakai rasa kan, lu lawan Nabi. Jadi kalau pakai rasa, lu lawan Nabi, kata Nabi, lurusin, rapetin. Kalau lu nggak lurusin, lu nggak rapetin, nggak tuh pada berantem lagi. Maka diulangi al-muhafadzah ala sunnah Rasulullah, menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adabiha dan adab-adab. Yang bertanya memang dulu, ini bicara ilmu atau bicara rasa? Nah, yang mana? Nah, jadi itu tadi tuh. Ada orang yang sudah, yang jadi lagi udah selesai dia urusannya. Dia udah selesai sama kaya, udah selesai udah sama kaya, udah. Dia pernah kaya, udah pengen kaya, udah selesai urusannya, bodo amat. Ternyata tambah kaya udah senang. Tapi dia pernah juga hidup bahwa senang itu harus kaya, udah, cuma udah selesai. Udah selesai sama dunia, udah selesai, nggak usah akhirat. Ada yang gitu. Nah banyak ada kiai-kiai yang udah selesai sama urusan sebab akibat. Nggak kerja gue kaya mah kaya aja tuh, ngajar doang, kaya. Di depan saya orang sedekah sampai nggak kepegang. Kaya Ustaz Copan, Ustaz Anas, waktu itu datang rumahnya Zulfi termasuk. Orang datang ke rumahnya, sedekah, sampai nggak kepegang, sampai dia nggak kepegang tuh begini, nggak kepegang tuh sakit tebal ya. Sampai dia masukin ke kantong gak muat, akhirnya dia bangun dulu naruh ke dalam. Nah aja doang. Kalau masih di sini datang aja dari mana? Kita mah enggak kan, kita masih sebab akibat di rumah aja lu mati kelaparan lu. Nah, tapi Quran juga mengajarkan tentang sebab akibat. Jadi nasibum mimma kasabu wa linisa'i nasibum mimma kasabu. Laki-laki akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kan sebab akibat. Tapi ada juga yang non sebab akibat. Ya rezeki mai. Yasha, Allah masih rezeki kepada orang yang Allah kehendak. Jadi dua-duanya dibenarkan. Cuma dalam, mohon maaf nih, dalam kajian kita ini kajian kita nih, kajian kita sekarang nih sekali lagi lah ya. Kalau mau melihara sunnah Nabi itu, sholat biar pada lurus, pada rapet, daripada kagak berantem. Kalau kagak lurus, kagak rapet, gampang berantem. Normal nih mak kita ngomong nih. Nah, ini balik lagi deh kalau pakai ilmu sekarang makan karena virus ad-daruratu tubihul mahdurat. Banyak dalilnya. Tadi kalau kita mentok gitu, melawan Nabi, mau cobain. Karena Nabi rapetin, angkat. Ada dokter teman. Giliran yang ono lu mau ngikutin Nabi atau ngikutin ulama gitu. Sekarang ngomong, lu mau ngikutin Nabi atau ngikutin dokter? Lu mau ngikutin Nabi apa ngikutin kata gubernur? Harusnya sekarang ngomong nih. Jangan yang kemarin ngomong, Nabi ngerjain berapa? Hajat Jumat sekali, Sayyidina Utsman berapa? 2 kali dong ngikutin Nabi, ngikutin Sayyidina Utsman. Oh enggak. Tapi sekarang nggak ada yang ngomong, ngikutin Nabi apa ngikutin gubernur? Nggak ada yang ngomong. Maka kadang-kadang kita bukan melihat orang bandel, bukan kadang-kadang. Memang levelnya bukan level lagi sebab akibat. Sekali lagi deh ya. Ingin katakan bahwa pada kondisi normal ini hadis mestinya kita sembahyang itu takut. Kata Nabi, kalau Anda renggang, la yukhlifanna aku, Anda akan berantem.
ini kita ya. Nah, banyak istighfar ya, banyak istighfar. Nah, kita ngikutin yang banyak saja, yang banyak bilang bisikal. Kalau saya mengikuti masjid distancing pada tempat yang kagak kata. Kalau nggak bisa ya ikut aja. Nanti kita datang ke satu masjid nih, physical distancing, siap, physical distancing. Ya, kenapa? Ada juga dalilnya kan? Kalau kita datang ke satu masjid yang nggak physical distancing, ya nggak apa-apa nggak physical distancing, siap, ada juga dalilnya. Kan? Nah, tapi orang-orang yang sudah selesai dengan urusan tadi itu nggak keluar, nggak ngomong Allah, mau kenapa enggak, dia biasa. Kalau dia keluar emang harus keluar, dia keluar aja waktu di rumah ya. Nggak keluar kan, nggak keluar untuk kayak nantangin, enggak. Yang banyak itu biasanya diem aja biasanya emang. Yang apa ya? Yang parah tuh begini maksud saya, gurunya itu udah selesai yang urusan dulu, gurunya. Ketika usianya udah 60 bisa, udah 55 bisa. Jadi sudah banyak. Nah, dia baru ngaji nih. Nyontek gurunya, dia sebenarnya belum. Kalau bahasa hikam itu jangan pindah pada posisi yang memang posisi Anda di situ. Anda jadi tidak bersyukur. Akhirnya ngikutin gaya gurunya. Gurunya bukan bergaya, emang udah begitu. Dia ngikutin gaya gurunya, ngomong, elah, kalau mati-mati aja kagak. Nah, akhirnya kena dia ngapa-ngapa. Jadi sekali lagi saya tegaskan, pada kondisi normal kita diminta sunnah Nabi itu meluruskan saf, melapatkan saf. Kalau saf kita tidak lurus, nanti la yukhalifanallah baina wujuh, akan terjadi kelas di antara sesama kita. Wa fi riwayat ini Muslimin satu mengatakan karena Rasulullah SAW yusawwi sufufana hatta ka'annama yusami fihi al-qidah. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kami meluruskan saf-saf seakan-akan Rasul sedang menyusun kelas. Ini apa itu? Itu awalnya ngajarinnya sampai satu-satu. Nah, kemudian hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu, sehingga ketika Rasul berpikir kita udah pada paham semua. Awalnya di satu-satu udah pada paham semua. Tsumma kharaja yawman faqama hatta kada ayyukabbira. Satu saat udah pada beres tuh. Udah enggak diurusin lagi. Nabi keluar ketika hampir Nabi mau takbir, fara'a rajulan badiyan sadru. Tiba-tiba Nabi lihat ada orang yang dadanya maju ke depan, enggak lurus. Atur doang tuh. Faqala ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuh. Luruskan saf atau nanti wajib kamu akan dipalingkan oleh Allah. Awalnya ngajarin sampai atu-atu. Berapa semua Rasul udah biasa nggak ngajarin lagi deh. Pas mau takbir lihat ada yang miring barisan. Lurusin atau kita pada berantem nih. Kira-kira kita kalau kita ya. Ini kalau begini gitu. Pokoknya kalau orang sembahyang nggak mau dempet berarti ada masalah. Kalau di rumah Allah saja masih bawa-bawa urusan pribadi, yang takbirnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lihatnya karena Allah, lillahi ta'ala, masih bawa urusan pribadi, bahaya. Makanya dia bilang, lurusin, rapetin, biar kagak ada masalah di hati kita. Ntar keluar masjid udah ngurusin utang lagi. Cemburu sama bini dicemburuin, bini. Urusan dunia kecil itu. Saya cemburu sama Soma marah sama saya. Mau bayangin masjid, debetan Soma kagak mau lah. Ini Allahu Akbar. Urusan cemburu entar aja kalau di rumah Allah malu urusan perempuan belakang depan Allah. Nggak ada yang lebih penting aja. Jadi gitu. Lurusin. Tak pada berantem kalau nggak lurusin. Apa itu? Nah, lagi ngaji dan ya. Waktu di Karang nggak ada pandemi corona nih. Mau pilih mana sekarang gue? Mau pilih mana?
pilih ilmu tidak pilih rasa. Maka saya bilang ada orang yang sudah selesai dengan ilmunya. Yang ada sekarang rasanya. Minggu lalu saya bilang untuk ketika ngaji hikam, orang sudah selesai dengan pengamalannya. Yang ada sekarang pengalamannya. Yang sedang dinikmati itu bukan pada tingkatan pengamalan. Pengamalan selesai, tahajud udah deh, dua udah, baca Quran hatam-hatam udah deh. Ngaji nahu udah, ngaji tafsir udah, ngaji usul udah semua. Karena dia sedang menikmati pengalaman. Oh, tahajud begini nikmatnya ya. Oh, duha begini nikmatnya. Oh, jamaah begini nikmatnya. Oh, jadi makmum begini nikmatnya. Lalu nikmatnya bukan soal jamaah, bukan. Maka ketika kenikmatan hilang, kenikmatan itu hilang. Ketika kenikmatan itu hilang. Sementara kita masih pada tingkat mungkin pengamalannya bermasalah. Kita pengamalannya bermasalah. Tahajud jarang-jarang, duha jarang-jarang. Boro-boro mau pengalaman dan tingkat pengamalan. Maka kita masih berdalil begitu. Taat sama pemimpin itu kan wajib. Yang jamaah kan sunnah. Masa yang sunnah namanya wajib. Monggo. Gitu. Jadi kita pada tingkat apa? Pengamalan. Masih bermasalah pengamalan gitu. Kan ada yang tingkat, bahasanya ada tingkat yang pencarian ilmu. Dia belum tahajud, belum ngerti. Ada orang yang sudah pengamalan, udah ngerti tahajud, tapi belum nikmat kan. Tapi ada orang yang sudah jadi pengalaman. Tahajudnya soal pengamalan beres. Orang-orang berdua, dia udah 8. Orang-orang berdua, dia udah 12 tahajud. Sedang menikmati. Maka ketika kesiangan nangis dia. Ya, kesiangan. Kita kesiangan, ya apa kesiangan? Tuhan nggak tahu. Ilmunya begitu memang. Keluar tuh al-uzru isnani. Uzur itu ada 2 yang dimaaf. An-nawm wa nisyan, ketiduran dan lupa. Nggak ada dosanya. Nyantai aja bro. Pada tingkat pengamalan. Kita pengamalannya bermasalah begitu. Pengalaman. Nah, orang paling banyak itu pada tingkat mencari ilmu dan pengamalan ilmu. Yang sedikit itu pengalaman. Udah nikmat tahajud kan belum gitu. Orang yang bertahajud bermasalah gitu. Udah nikmat sembahyang jamaah bermasalah gitu. Orang jamaah aja bermasalah boro-boro pada. Tapi itu nggak bisa dalam tanda petik kalau kita nggak bisa diusahakan dalam arti nggak bisa. Terus nanti Allah yang kasih. Terus nanti Allah yang kasih. Nah, maka orang malah begitu. Belum ngaji aja, berjamaah aja, berjamaah dilarang ya belum berhenti. Nah, sekali lagi deh ya. Jadi kata Rasulullah SAW, luruskan. Sunahnya apa tuh kalau sembahyang? Jaga, luruskan saf, rapatkan. Nah itu bapak tuh waktu mau mustaqil, berjalan yang bilang sungguh. Karena ini sungguh. Masa bilang jarangkan, nggak ada kan sunahnya jarangkan, nggak ada. Yang ada luruskan dan rapat. Nah, dulu kita berantem tuh gara-gara renggang kan, dalil gitu. Yang rapat, yang merasa menang, yang merasa segala. Sekarang nggak ada yang ngomong udah. Laku lihat deh ya. Ini lagi bahas, mudah-mudahan kita bahas kondisi normal. Ini memang normal barangkali ada akhir. Jadi rumah ada dalilnya, Maka ayat hadis ini tentang menjaga sunnah dan adab-adab. Nabi Musa radhiyallahu anhu qala ikhtaraqa baitun bil Madinah ala ahli min al-layl. Suatu saat terjadi kebakaran di Madinah. Di waktu malam. Falamma hudisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nin, ketika Nabi diceritakan terjadi kebakaran begini. Qala, kata Nabi, inna hadhihi an-nar aduwwun lakum. Api itu musuh buat kalian. Fa idza nimtum fathuha. Kalau kamu tidur, matiin. Karena yang Nabi ceritain kan, jadi sunnah Nabi itu kalau mau tidur, lampu mati. Sebab itu sangat punya kemungkinan terjadi korsleting listrik. Kalau lagi lampu mati ada lilin, yang penting-penting aja.
Jangan semuanya dinyalain, khawatir nanti ada tikus jatuh jadi kotor. Sunnahnya dimatiin. Ini saya termasuk yang dalam tanda petik nih. Anak saya kalau dimatiin nggak pulas, karena dari kecil biasa terang. Katanya mau kalau biasanya dari kecil tuh matiin lampu dari bayi, katanya. Terus kalau di rumah tuh tingkat, jadi kalau anak saya turun dari atas, lampunya gelap, nggak berani dia. Jadi ada yang ditinggalin juga tuh nyala tuh, supaya terang. Maksudnya jangan dicontek ya, saya itu jadi contek. Tapi yang di luar, yang buat orang bisa lewat, itu kan judulnya sedekah sama orang supaya terang, jaga keamanan dan sebagainya. Tapi sunnahnya yang di dalam rumah itu lebih banyak yang mati dibanding yang nyala. Kalau mau khawatir terjadi kebakaran. Ini bicara sunnah. Ya, kalau nggak bisa semua paling agak lebih banyak yang mati dibandingnya kamar mandi. Kan malam jangan dipakai, di dapur nggak dipakai, mati. Ruang tamu nggak dipakai malam-malam kan, mati. Nah, ya menghemat juga. Sekarang perjalanan banyak yang mati, jalanan banyak yang mati. Menghemat. Nah. As-sabi'u anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna misla ma ba'athani Allah bihi minal haddi wal ilmi kama tali ghaitin asaba arba. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan apa yang Allah utus dengannya dari petunjuk dan ilmu seperti hujan yang terkena bumi. Saya pernah sampaikan dulu ya. Rasulullah SAW menyampaikan ilmu, menyampaikan petunjuk, seakan-akan ilmu dan petunjuk Rasul adalah hujan. Kita adalah tanah. Tanah macam-macam modelnya. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatal kala wa sa'bal katsir. Ada tanah yang ta'ifatun tayyibatun, baik, subur. Qabilatil ma', dia bisa nerima hujan. Jadi ketika hujan turun, set, nyerap. Tanah merah, tanah merah. Hujan turun, nyerap. Dikasih Quran, nyerap ke hatinya. Dikasih hadis, nyerap ke hatinya. Dikasih alat, nyerap. Nah, kemudian fa'ambatatil kala'a wal asbal katsira. Maka kemudian dia bisa menumbuhkan rerumputan dan banyak pohon. Hebat tuh tanah. Besoknya dapat 2 hari rumput. Tiba-tiba ada pohon cabai. Ya, kagak ditanam tuh pohon cabai. Pohon apa ini? Saya salak nih mah. Biji salak tumbuh tuh. Di mana? Di tanah yang luar biasa. Cuma diturunin hujan kemudian baik. Orang itu dikasih Quran nyerap, tapi yang keluar bukan Qurannya, tapi pengamalan Quran. Nggak ada sekarang buah air, nggak ada buah air. Yang ada watermelon, ya. Mangga ya, mangga. Tapi buah air tuh nggak ada, padahal yang masuk ke tanah air, yang keluar buah. Orang alim, yang masuk hadis, Quran, yang keluar fikih, gila bener. Yang masuk hadis, Quran, yang keluar tasawuf. Yang masuk hadis, Quran. Kan itu banyak tuh, rumputan tadi tuh. Yang keluar akhlak. Akhlak lil banan, akhlak lil banat, lil banin. Tasawuf. Sifat 20. Dari mana sumbernya? Quran, hadis. Hujan, langsung dia keluar. Bukan cuma tulisannya, badannya juga bisa berubah, badannya kayak punah. Bicara santun ada sama dia, bicara sopan ada sama dia, bicara tawadu ada sama dia, bicara Al-Quran ada sama dia. Kadang-kadang kalau nggak kiai ngomong betul-betul saya bilang, ini orang tuh maling bisa dihadami. Ada orang nanya, mahasiswa gitu bawa rekaman, maaf malingnya saya rekam, silahkan. Bicara tentang hunsa muskil. Unta muskil. Kalau bicara hujan apa unta muskil? Unta muskil, banci yang susah dideteksi. Lahir tanpa kelamin atau lahir kelaminnya ganda, hermafrodit. Banci-banci sekarang mah enggak, laki bawa perempuan, emang enggak. Sekarang mah yang masuk la'anallahu rajul yusbihul mar'ah wal mar'ah tusbihul rajul.
Allah melaknat laki-laki yang mirip-mirip perempuan, perempuan yang mirip-mirip laki-laki. Kalau sekarang, kalau yang di Bahlu tuh, itu Ma'alim Syafi'i ngomong aja. Kunsa muslim itu menurut Imam Nawawi dalam kitab ini ada menurut Imam Nawawi ada setengah jam tuh ngomong aja sama yang masuk Quran hadis, tapi yang keluar ilmunya. Nah, kalau usah ada hidayat tuh ngomong kan, halaman sekian, sekian. Abdul Somad ngomong Imam Nawawi dalam Syarah Muslim yang mengatakan lahir pada tahun sekian, wafat tahun sekian. Wah, ya Abdul Somad. Ya. Jadi saya bilang saya pernah ada dosen saya Profesor Dr. Azmadi Azra, Profesor Dr. siapa? Mantan MUI Din Samsudin. Kalau ngajar begitu. Yang saya pernah cerita kata Profesor Dr. Din Samsudin, kita kuliah apa hari ini teman-teman? Kuliahnya nggak tahu apa? Politik Islam batin. Oh, politik Islam. Oke, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai Islam sebelum lahir di Arab. Jadi ada sebelum Islam, pra-Islam, kemudian Islam, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, Abbasiyah, Muawiyah, Abbasiyah, terus sampai Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan, sampai Islam saat itu, nggak pakai buku, 2 jam dia bicara. Itu tokohnya, tahunnya. Orang baru saat itu saya bilang ini baru profesor, baru ini profesor. Yang kedua itu Profesor Azmadi Azra bicara tentang jaringan ulama dari Nabi Muhammad terus sampai Nuruddin Ar-Raniri yang di Aceh, terus sampai ke Jawa, sampai Kuala Lumpur, sampai pada saat itu. Coba itu Quran yang masuk, hadis yang masuk, yang muncul sejarah, yang muncul ilmu politik. Itu tanah merah. Nah, dua-duanya sekarang agak berseberangan. Kata Profesor Dr. Azmadi Azra, besok kalau pilkada tetap dilaksanakan. Saya vote. Profesor Dr. Azmadi Azra. Di Samsudin udah lawan ya kaminya. Udah di Samsudin. Nah, terlepas dari itu semuanya, jadi ada orang yang ketika mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, wahyu, Quran, hadis apapun itu, seperti hujan kena tanah merah, dia bisa menyerap air, tapi yang tumbuh bukan air, yang tumbuh ilmu baru yang bermanfaat buat makhluk Allah yang lain. Ketika rumput ada kerbau, ketika padi ada manusia. Ngefek itu kan? Kerbau makan rumput, akhirnya kerbaunya dipotong buat manusia. Padi dimakan ayam, ayamnya kembali buat manusia. Terus. Dari mana? Keberkahan ilmu. Ya. Kita tanah yang mana? Tanah yang kedua belum. Wa kana minna ajadib. Ada juga tanah ajadib. Tanah itu kayak sumur, kayak sungai, kayak empang, kayak kobakan. Amkasatil ma, dia bisa nahan air. Nelan nggak bisa dia. Bisa nampung air. Fana fa'allahu bihan nasa masyaribu minha wasaqaw wazra'u. Maka Allah berikan manfaat manusia kepadanya sehingga orang manusia bisa minum, bisa nyiram, bisa buat bercocok tanam. Dia tidak menimbulkan ilmu baru, tapi dia bisa bermanfaat orang dengan apa yang dia punya. Dulu pernah belajar Iqra, belajar Quran. Sekarang orang diajarin Iqra sama Quran. Dia pernah belajar tajwid. Sekarang orang diajarin tajwid, emang dia bisa nampung doang. Yang dia telan tajwid, yang dia keluarin tajwid. Masih bagus. Bukan masih bagus, emang bagus. Yang belajarin nahwu. Yang dia belajar nahwu. Dia belajar matematika, maka orang diajarin matematika. Tapi dia tidak bisa mengembangkan matematika. Kalau yang pertama tadi berkembang tuh. Akhirnya matematika bukan hanya ilmu matematika dalam arti hitung-hitungan, bisa yang lain, biasa. Dasarnya matematika, muncul akuntansi gitu ya.
Jadi ilmu dasar matematika munculnya kemudian akuntansi. Ada pala, kan dasarnya matematika. Jangan-jangan itu juga matematika ya. Arsitektur, jangan-jangan ilmu dasarnya matematika. Tapi ada orang yang di matematika emang matematikanya nggak kemana-mana kakak, matematikanya. Itu namanya orang sumur, kobakan, sungai. Dapat air yang diambil, air juga. Nggak berubah kan? Kalau tadi bukan air, tumbuhnya rumput, pohon jengkol, pohonan. Kita masuk di situ tuh. Belum juga kayaknya. Nah, coba dah kita ngaji udah lama. Quran kita baca, hadis kita baca, yang muncul di badan kita apa itu? Orang hafal Quran, yang keluar Quran juga, yang dia hafal Quran juga, itu yang kedua. Mesti bagus. Tapi kalau yang dia hafalin Quran kemudian dia bisa keluarkan metode, luar biasa tuh, metode menghafal Quran. Dia sendiri hafal Quran, tapi yang keluar bukan cuma Quran dong, tapi ada metode. Ya, metode ngaji nahu. Keren. Wa innama wa aswaba ta'ibatun minhu ukhra. Ada lagi itu yang ketiga nih, jenis ketiga. Wa innama yaqi'an. Ini jenis aspal. La tumsiku ma'an, enggak bisa nahan air. Wala tanbitu kallaan, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau saya pernah bilang, ini kan tiga nih, saya bilang sebenarnya ada 4. Yang 3 itu pasir, tanah pasir. Pasir air bagaimana? Dia nelen air nggak? Enggak. Nahan air nggak? Enggak. Pasti hari boy. Yang para aspal, kena air melawan balik cuma. Udah nyimpen? Kagak. Nelen? Kagak. Numbuhin? Kagak. Melawan. Jadi kalau ke sekolahan ini murid ada 4. Ada murid tanah merah. Dia mah dikasih ilmu nahu, tapi ke bahasa Arab mepet, ke fikih mepet, ke tajwid mepet, segala macam. Padahal ngajarnya cuma nahu doang. Nahunya pintar, semua jadi pintar. Murid tanah merah nih. Ujian matematika 1, kimia oke, fisika oke, IPA oke. Tapi ada murid yang sumur. Dia suruh ngapal aja. Yang bisa ngapal tuh ngapal aja. Emang gitu dong ilmunya udah. Ngomong ngapal hebat ya. Coba suruh diskusi bang. Nggak jalan. Tapi hafalannya keren. Rukun wudu ada 6. 1 ini. Ada yang nanya. Gimana kalau wudunya? Gua nggak tahu itu mana. Nggak tahu. Murid sumur. Ada murid pasir. Diajarin pulas nih. Ademnya adem. Banyak bikin ada banyak. Iya adem dia mah. Dia mah nyimpen kan. Tadi tanya kagak tahu. Tapi ikut belajar kesiram. Yang satu kesiramnya nolak, yang satu kesiramnya nampung. Dia mah enggak ke bawah arus pulas. Guru galak pulas, guru lemes pulas. Pulas aja. Ini murid pasir. Yang parah murid aspal. Wow. Kamu ngalahin tugas, emang apa? Mungkin jadi kepala. Aspal kan nggak pernah ujian begitu balik ya, balik murid aspal gitu. Kalau mau murid itu dia dikit lagi. Nah, jadi Nabi, jadi kita urusan sunnah Nabi jadi begini. Makanya saya ngomong dia bilang, jangan menganggap semuanya bisa dianggap sebagai bid'ah. Jadi ada ibadah-ibadah yang dilakukan itu pengembangan syariat. Ibaratnya begini, ini akar, ini pohon, ini cabang, ini ranting. Ternyata yang kita bahas dengan bid'ah ini ranting ternyata. Jadi baca hadis awalnya itu hadis tu'ratul a'mal, dihadirkan amal-amal manusia yaumul isnain wal khamis. Pada hari Senin dan Kamis, Allah dihadirkan di hadapan Allah. Tapi amal diberikan di hadapan para nabi, orang-orang tua kita sudah meninggal, ibu-ibu kita sudah meninggal, itu pada hari ini. Kalau baik, maka ibu-ibu kita wajahnya, mama kita yang bapak kita sudah meninggal itu wajahnya semakin cerah dan semakin mulia. Makanya hari Jumat pada baca Yasin, khususun laruhi. Boleh jadi ngambil dari hadis itu.
Tuh ranting tuh halus rantingnya. Maka coba dicari dulu tuh rantingnya, jangan lihat rantingnya aja. Bukan pohon mangga nih. Kecil nggak begitu jelas. Coba urut dulu. Mangga ternyata. Apaan akar mangga? Lebaran persen anak kecil. Nggak ada dalilnya. Iya nyari dalil jadi persen. Di lebaran nggak pernah persen. Nah, lu ngeliatnya di batang, nggak ketemu di batang. Coba lu ke cabang ranting. Oh, inna fil jannati daran, inna fil jannati daran baban yuqalu darul farah. Nanti di akhirat itu ada komplek perkampungan namanya komplek kebahagiaan. La yadkhuluna illa man farahas sibyan. Kita masuk surga kecuali orang yang pernah nyenangin anak kecil. Sunat di persen. Lebaran di persen. Duren ini cabang duren lu nggak kenal, lu kenal batangnya doang duren. Oh, ranting duren no. Mana? Iya lo kecil rantingnya, nggak jelas daunnya. Coba tarik, urut terus. Iya duren. Orang Jawa kalau yang saya bilang kalau lebaran pakai sungkem itu bukan orang sujud sama orang. Wabil walidaini ihsan. Pengembangan syariat namanya, ibarat sebuah akar, kemudian batang, cabang, ada ranting. Jangan-jangan yang selama ini kita bid'ahkan adalah ranting. Kalau kita pakai kacamata pembesar diurut dari awal nggak ketemu memang. Dia bermain di batang aja. Itu bukan cabang mangga, itu cabang mangga bukan begitu. Iyalah cabang mangga mau gede. Oh nama ranting mangga. Pimpinan ranting kan gitu ya. Nah, dah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang yang tadi. Fadzalika mithlu man faqqaha fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bi fa'alima wa 'allama. Nah, maka demikian itu adalah perumpamaan orang yang paham di agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memanfaatkan, dia tahu diajarkan. Yang tadi itu yang murid tanah merah. Dia paham, kemudian orang diajar. Yang diajarkannya ngapal Quran muncul nama itu. Yang diajarkannya pada matematika yang muncul gitu. Nah, kadang-kadang lu belajar matematika nggak pakai rumus, jadi saya nggak pakai rumus, itu ngapalnya nggak bisa. Kalau ada soalnya tuh saya pasang-pasang aja. Ya kalau bisa 2x kuadrat ditambah x sama dengan 4. Berapa 4? Kan ada ABC-nya tuh. Saya pasang aja di x-nya tuh. Coba 2 kuadrat 2 kali 4 gitu sih pasang-pasang aja. Bukan. Kalau pakai rumusnya ribet. Jadi karena berapa x? 4. Coba pasang 4. Jadi 2x kuadrat di mana 2 dikali x kuadrat. X-nya berarti 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Tambah sekian benar enggak? Begitu. Kalau udah benar, BCD-nya kita nggak cari, ngapain itu benar satu. Yang pare isinya yang kita ngitung semua akhirnya. Dan begitu dulu matematika tuh. Nggak pernah saya hitung rumus, kalau hitung rumus sebentar yang pindah ke sono, yang plus jadi min, kesalahan mindahin aja salah aja ujungnya tuh nggak ketemu di jalan. Nah, ternyata kalau sudah kemari-kemarian itu prosentase bisa pakai paroid sebenarnya. Jadi kalau ada soal begini, 1000 lembar kertas fotokopi, sepertiganya dipakai buat ini, seperduanya dipakai buat ini, berapa sisanya? Jadi pakai paroid itu mah. Sepertiga, seperdua, asal masnya 6. 6 bagi 3, 2, 6 bagi 3, 6 bagi 2, 3, sisanya ntar 1. 1000 bagi berapa? Kali 1, beres sudah. Oke, paroid bisa nih ternyata. Nah, jadi itu perumpamaan orang-orang yang itu tuh yang dikasih tanah merah. Wa matalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hadallahi alladzi ursiltu bihi. Wa mithlu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Yang kedua tadi itu yang bisa nyemen doang, itu perumpamaan orang yang tidak sanggup mengangkat kepalanya. Jadi dia bisa ngajarin, tapi yang didapat itu yang diajarin itu. Emang dulu gue main bisanya diajarin Quran ya begini, gue ajarin begitu. Saya baca persis seperti dia dulu diajarin sama guru.
Persis. Nah, tidak ada metode lain. Ada manfaatnya nggak? Ada. Nah, walam yakbal qadallahi allazi ursiltu bi, ada juga yang tidak bisa nerima kan itu, yang udah kagak nahan air kayak pasir malah ke bawah sama air. Nahan kagak aja menelan juga. Nah, kita yang mana teman-teman? Kita yang mana ini? Tanah merah, sumur, pasir apa aspal? Kayaknya aspal ini. Kayaknya aspal. Awan mulu kita menabi rasanya ini. Masya Allah. Jadi ya, insya Allah nanti kita lanjut Az-Zamin an Jabir radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang ini atau Lina silakan. Ya, di zaman ini kita nih sekarang yang banyak. Ya, terutama urusan sholat itu dia suka distancing. Nggak bisa sedekah senyum kita ya. Orang-orang kan yang ngerebak kagak ini. Tapi kan rasa buk, rasa apa? Rasa bersumuka. Ya hai kala kasar. Senyum kamu kepada saudaramu. Alamat. Nggak ada yang teriak bin A ya. Nggak ada yang teriak bin A gitu sekarang. Buka pintu udah nggak pakai tangan sekarang, pakai sikut. Nah, kalau mau dikoreksi nih, ini kritiknya juga dikoreksi. Sebenarnya apa kita yang salah ngamalin selama ini? Ini mau dikoreksi begitu. Apa memang kita yang salah mengamalkan agama kita selama ini? Bukan begitu pengamalannya. Rujukan ulama-ulama terdahulu jangan-jangan salah. Yang dimaksud dengan luruskan itu sebenarnya bukan rapatkan. Jangan-jangan begitu kalau mau dikoreksi. Kalau mau dikoreksi ya pakai dalil darurat berarti kan? Ini darurat, nggak apa-apa. Tapi itu tadi. Kalau ada pernyataan melawan Nabi, repot juga. Kata Nabi rapot itu enggak. Kata guru saya begitu tuh. Kalau pakai hadis mah udah setan mulut tuh kita sembahyangnya gitu. Kan kata Nabi kan luruskan. Kalau rapatkan, kalau nggak dapatkan, aku melihat ada setan berupa anjing hitam apa kambing hitam gitu ya. Masuk ke sela-sela saf yang tidak rapat gitu. Karena bukan anjing, harimau, lebar banget. Ada celahnya anjing, mau boleh garang, bukan anjing, gajah juga masuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dia banyak istighfar aja deh. Pada tingkat pengamalan dan pengalaman ini nih yang repot. Pengalaman bilang begitu, dulu orang ada musibah makin dekat sama Allah makin jauh. Dekat sama Rasul makin jauh, kan itu juga pengalaman. Jadi kan pengamalan nggak begitu. Darurat, ikuti aja kata Bapak dulu. Kita kalau kena tuh, kamu sesuatu. Ya, ada pertanyaan. Maka sudah baca buku tasawuf, kadang-kadang kita suka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi benar, kita memahami itu benar. Tapi sampai pada tingkatan itu tuh yang kadang-kadang ya, ada orang-orang yang merasa sudah membawa misi Nabi, padahal dia baru pada tingkat teori, Yang main saya bilang dia beragama tapi tidak bertuhan. Dia beragama tapi tidak bertuhan itu. Nah, kalau udah masuk ke masjid pakai berantem ngurusin utang gimana? Dia beragama sholat, dia beragama jamaah, tapi dia nggak bertuhan, udah di rumah Allah. Masih nggak mau dempet-dempet karena beda partai gimana? Beda calon gubernur sama calon presiden. Sementara Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwat wa aslihu baina akhwaykum. Ada yang bangga dengan ilmunya, boga bukan Syafi'i, kan ada gitu, boga bukan mazhab Syafi'i. Nah, kemarin ketika saya posting dari pisang goreng, Mas Kur sempat di rumah Haji Dede lah makan pisang rebus. Dia bilang, enggak itu beda mazhab.
Sama Ustaz lagi bisa enggak? Itu beda mazhab, gue bilang boleh gitu. Kan ujungnya pisang-pisang juga. Nah, ini sembahyang juga gitu. Nah, ya, subhanallah. Kadang-kadang saya kalau udah suka iya benar juga. Kita bangga dengan ilmu agama kita. Maka tadi juga baca hadis itu. Cari ilmu, tapi dengan ilmu kamu harus menjadi tenang dan menjadi santun. Kita punya ilmu jadi gelisah bagaimana? Allahu Akbar. Imamnya baca surah Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim. Gelisah kita. Orang-orang punya ilmu makin tenang makin gelisah. Kan tinggal bilang, berarti dia belum belajar. Ya udah. Mau usah sampein ngaji jadi imam. Itu masalah itu. Lu di depan Tuhan hanya bisa sombong. Berarti lu mau bertuah kayak itu beragama tapi enggak. Itu hati kita semua begitu, yang hati kita semua begitu. Kita cuma tinggal bilang doang. Ya kalau saya jadi makmum misal mohon maaf, kemudian Julham jadi imam bacanya begitu kan saya tinggal bilang tadi Julham naik belum sampai ilmunya. Udah selesai kan? Kan bakat Allah mas atau bertakwa sudah dengan Tuhan. Jangan pakai bahasa ngaji jadi imam. Berarti hati kita di depan Allah juga udah padahal kita bilang Allahu Akbar yang maha besar Allah, bukan gua, bukan Julham. Semua kecil. Tuh kita bertuhan. Baca bagaimana kayak bodoh amat tak guna Allah kan gitu kira-kira. Ada yang dia jangan dulu-dulusin juga. Nah, Pak, ya. Tadi gambar jabatan dengan berita yang demokrasi berupa yang dibuat polisi aborsi apa jumlahnya puluhan ribu selama itu berdiri di Jakarta. Sementara yang banyak sih coba ya makanya saya jual komen nggak aneh kalau negara ini banyak masalah saya bilang ya salah satunya itu berarti kan penggunaan banyak yang mungkin sama-sama kita tahu, mungkin ada juga yang nggak tahu, pura-pura nggak tahu juga ada ya. Jadi kalau tadi dikaitin sama hubungan apa sebab akibat, bisa juga kan keadaan kayak gini ya memang apa bisa bilang ada atau apa juga yang kayak tadi menentang Rasul juga. Kalau mungkin secara global ya sistem keuangan kita kayak gimana? Kan masih menghambakan riba kan, dan masih tahu itu susah banget. Perlahan, dan sedunia begitu. Terus perlahan, terus tetap aja itu yang dipakai. Mungkin ya, segala masalah keuangan ini ya itu balik ke bapak kita kurang taat. Sama kayak tadi sapi itu kalau ini nggak mau rapat, nggak mau lurus, pasti ada aja nanti masalah gitu kan. Lu mau nabi kayak gitu ya. Negara yang kata umat Islam paling suci aja sekarang keluar pajak. Yang kata umat Islam negara paling suci itu pajak haram. Akhirnya mau nggak mau Pajak. Bahkan sekarang informasinya kemarin waktu memang baru 5%, sekarang 20%. Pajak. Maka umur bakal mahal, lebih mahal itu. 20%. Bukan. Dari nggak ada ya? Hah? Dari nggak ada. Dari nggak ada. Haram pajak bagaimana? Dikit. Sekolahnya ke sono, ke Donald Trump. Sekolah. Yang sekarang yang muda-muda. Ada yang dianggap umat Islam tempat paling suci. Yang sebut negaranya. Tapi saya bilang umurnya jadi mahal. Ya begitu dia. Jadi kata Nabi kan begitu. Tembok Ya'juj dan Ma'juj itu udah bolong segini nih. Wailul lil Arab, celaka orang Arab. Karena keburukan sudah mendekat. Tembok jadi Ma'juj yang ditutup oleh Zulkarnain udah bolong segini. Kata isinya begitu, ya Rasulullah, apa nuhliku wa fina salihun? Apakah kita tetap hancur kalau Ya'juj dan Ma'juj berhasil keluar? Padahal di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang saleh. Qala na'am in kathurul khabas. Tetap hancur kalau terlalu banyak kebatilan.
Jadi kitab ini nih, Al-Khabas wa Zina tetap hancur kalau terlalu banyak perzina. Ribuan, wah. Baru satu tempat ya. Baru Jakarta. Belum bicara Indonesia, belum sedunia. Baru satu masalah. Belum minuman keras. Jadi kalau ya wajar gitu. Iya, terus sih ngambil kesimpulan. Lah iya. Membuat kayaknya gimana sih serba salah jadi itu semua. Iya, benar. Ya, kalau kan mungkin begitu. ada dosa-dosa yang nggak terpapar kali di belakang orang-orang ini yang nggak tahu kan. Udah begini masih bikin dosa. Ayat kan gini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu terhadap fitnah, ujian, bala, musibah yang kalau udah turun bukan hanya terkena orang zalim. Semua kan. Dulu waktu Nabi cerita tentang Abraha di penggelapan bus semuanya gitu. Kata Aisyah, ya Rasul, itu kan dari yang pertama sama terakhir, di tengah-tengah ada orang benar. Tapi kalau dihancurkan semua, yang dipasang nggak tahu apa-apa juga kelelep, yang dimasang nggak tahu apa-apa juga kelelep. Kata Nabi, semua dibedangkan, tapi nanti dibangkitkan tergantung niat dan amal ibadah. Itu kan ya enak, ya bisa jadi. Harus, tapi nanti dibangkitkan sesuai dengan amal ibadah. Ada perlunya amal nahi munkar itu ya. Kalau amar ma'ruf gampang, nahi munkar. Mana oga? Ada resikonya. Kalau dari penjara. Penjara. Ya kalau mengenai ini ya gini-gini, nah akhirnya seperti ini. Nah, sampai walaupun kita nggak tahu belakang, pokoknya kita akhirnya begini. Cukup deh. Ini lama-lama kita ngomongin politik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi.